komputer. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam BFC Ignite from Home di hari ini. Dan Naida Pakpahan yang akan mengajar kita pada kesempatan ini. Dan juga ada Bapak Pendeta Jeffrey yang sudah join bersama-sama untuk kita berdiskusi mengenai sebuah topik tentang pernikahan dan perceraian. Dan kita akan sama-sama diberkati lewat pengajaran pada saat ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara juga menyaksikan tayangan ini dan mau memberikan pertanyaan atau komentar, silakan juga memberikan komentar dan pertanyaannya di channel YouTube kami di kolom komentar BFC Menteng. Dan jika ada pertanyaan nanti akan dibantu untuk bisa dijawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Dan mari persiapkan hati kita untuk kita memulai sesi pengajaran kita pada kesempatan ini. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Melki untuk membuka pertemuan ini di dalam doa. Baik, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu terus memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami datang Tuhan, kami sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, khususnya diskusi kami pada saat ini tentang pernikahan dan perceraian. Kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan saja yang turun bagi kami semua, khususnya Ibu Pendeta Gernaida yang akan menyampaikan diskusi ini. Tuhan berikan hikmat-Mu, pengertian, sehingga kebenaran yang disampaikan bagi kami semua. Dan kami boleh diberikan pencerahan dari Tuhan. Terima kasih, memberkati Tuhan khususnya jaringan kami, internet kami, sehingga dari awal diskusi kami sampai dengan selesainya, ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, biar ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Melki. Waktu selanjutnya saya langsung serahkan kepada Ibu Pendeta Gernaida Papahan untuk mengajar kita pada kesempatan ini. Silakan Bu. Masih di mute, Bu. Oke, salam saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas sebuah topik yang tentu saja ini menjadi topik yang menarik karena ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita berbicara pernikahan, perceraian, dan kadang-kadang di gereja juga ada pernikahan kembali. Nah, kita perlu lihat ada apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang hal ini. Tentu saja ini dari perspektifnya Kristen. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang keluarga, maka keluarga itu adalah lembaga ilahi yang pertama dan yang terutama. Jadi lembaga pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu adalah keluarga. Jadi dari lembaga keluarga inilah nanti muncul lembaga-lembaga yang lain. Misalnya lembaga yang ada di dalam kemasyarakatan, lembaga di dalam pemerintahan, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga ekonomi, bahkan gereja. Jadi keluarga-keluarga yang terkumpul itu nanti menjadi gereja Tuhan. Jadi betapa pentingnya keluarga ini sebagai lembaga ilahi sehingga Tuhan memberikan kepedulian yang serius terhadap lembaga ini. Tetapi apa yang terjadi di dalam konteks kita sekarang? Nah, kita hidup di era yang modern atau kita ada pada postmodernisme di mana kebenaran itu tidak ada lagi kebenaran yang tunggal atau post-truth. Nah, ini tentu saja berdampak bagi keluarga.
Nah, kalau kita lihat masalah-masalah di dalam keluarga, ternyata ada banyak keluarga gagal paham tentang keluarga dari perspektif dari sudut pandang teologi Kristen. Kadang-kadang ada banyak orang tua juga abai atau tidak peduli terhadap pentingnya mempertahankan kelanggengan pernikahan, baik dirinya maupun putra-putrinya. Jadi menjadi sebuah tren bahwa perpisahan itu seolah-olah hal yang sangat lumrah. Nah, masalah-masalah yang muncul adalah betapa lemahnya pendidikan pranikah atau posnikah. Jadi pendidikan sebelum pernikahan itu dimulai bagi muda-mudi atau setelah pernikahan terjadi, apakah ada semacam tutor, pendampingan ataupun pembelajaran mengenai apa itu keluarga. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan akses media sosial yang tanpa batas dan ini seringkali juga berpengaruh kepada keluarga. Kalau orang belajar mengenai apapun bisa di dalam dunia maya lewat internet. Nah, tetapi sadar atau tidak ini berpengaruh besar terhadap keluarga. Masalah-masalah di keluarga itu misalnya kita orang timur maka pendidikan seks itu masih dianggap tabu atau menjadi malu begitu, tidak pantas, tidak layak didiskusikan, tidak layak di-sharingkan apalagi dikasih semacam pembelajaran. Nah tetapi di dalam kasus-kasus perceraian ini banyak terjadi. Nah kita tidak berdaya terhadap pengaruh dunia yang global. Jadi bagaimana pengaruh budaya-budaya lain itu sangat cepat sekali bisa kita tangkap hanya dalam hitungan detik. Jadi banyak sekali value nilai-nilai keluarga itu menjadi luntur. Nah sekarang untuk apa kita perlu mendiskusikan tentang perceraian atau pernikahan di dalam kekristenan? Nah kita perlu menjelaskan bagaimana sih sebetulnya Alkitab menjelaskan tentang prinsip pernikahan yang benar tentu saja. Jadi secara teologis apa yang disebutkan Alkitab tentang pernikahan perlu kita bangun kembali. Artinya kita perlu sadarkan kembali. Sehingga kita mengerti pernikahan yang dikehendaki oleh Allah itu sebagai pernikahan monogami itu perlu dikumandangkan ulang. Jadi jangan sampai pengaruh-pengaruh dari luar itu menjadi budaya baru yang mewarnai kita termasuk pernikahan kekristenan juga. Kemudian kita perlu menjelaskan atau merumuskan ulang alasan yang mendasar mengapa pernikahan itu perlu dikemukakan sesuai dengan prinsip dasar yang alkitabiah. Jadi kita perlu juga memiliki pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang jelas kepada di siang hari ini di dalam seminar kita tentang bagaimana sih dampak negatif dari perceraian? Kenapa jalan ini tidak ditempuh? Dan kenapa perlu kembali diteguhkan nih pernikahan-pernikahan yang Kristiani ini? Nah, oleh karena itu di siang hari ini diskusi kita adalah bagaimana menjelaskan, merumuskan strategi untuk mempertahankan keluarga kita, memelihara keluarga kita, merawat keberlangsungan pernikahan seumur hidup sesuai dengan prinsip kitab suci, prinsip Alkitab atau berdasarkan teologi yang Kristiani. Nah, kalau kita lihat ada apa sih di tengah-tengah kita sekarang? Nah, jadi perceraian itu bisa terjadi oleh karena apa? Menikah dengan motivasi yang keliru, apalagi misalnya menikah karena jabatan, kedudukan, menikah karena materi atau karena umur sudah usia, sudah sepantasnya untuk menikah. Nah, sehingga motivasinya itu keliru. Maka banyak perceraian terjadi karena motivasi di dalam pernikahannya itu keliru. Nah, hal yang lain, kenapa perceraian itu bisa terjadi? Prinsip keyakinan. Iman suami dengan istri itu tidak sejalan, tidak seiring. Nah, walaupun kadang-kadang pernikahan itu dilangsungkan di gereja,
Tetapi iman itu sangat berpengaruh. Kalau salah satunya dengan iman yang lemah, itu juga akan berpengaruh. Di dalam banyak survei yang terbukti kenapa perceraian itu terjadi adalah komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri. Jadi ketika komunikasi buruk, tidak saling mendengar, tidak saling peduli dan saling memperhatikan, maka ketegangan akan semakin memuncak dan kadangkala ini menjadi faktor penyebab di dalam terjadinya perceraian. Nah, saudara-saudari sekalian, Tuhan menciptakan manusia itu di dalam rupa dan gambarnya. Nah, tetapi perceraian juga bisa terjadi kalau salah seorang pasangan antara suami ataupun istri memandang rendah pasangannya. Misalnya tidak sejajar atau yang satu merasa lebih superior daripada yang lain. Nah, sehingga di antara kedua belah pihak antara suami dengan istri, prinsip ini itu membawa kepada hal yang negatif, hal yang buruk yaitu perceraian. Di dalam survei juga ditemukan bahwa terjadinya perceraian itu karena intervensi dari orang lain, nah, pihak ketiga. Apakah itu orang tua, apakah itu mertua, apakah itu saudara. Jadi ini bisa menjadi faktor penyebab mengapa perceraian yang itu terjadi. Dunia kita dengan dunia yang berubah sekarang, sosial media itu menjadi sangat dominan, maka cenderung membawa manusia kepada perselingkuhan. Maka perceraian pun bisa terjadi akibat salah seorang dari pasangan itu tidak setia atau melakukan perselingkuhan. Nah, jadi kalau kita lihat juga hal-hal yang lain itu terjadinya perceraian itu tidak memiliki prinsip yang sama di dalam mengelola keluarga. Ini bisa terjadi misalnya karena faktor pendidikan yang berbeda antara suami dengan istri sehingga cara mengelola keluarga menjadi kurang apik. Masalah-masalah ekonomi juga menjadi faktor yang bisa menyebabkan perceraian atau di dalam beberapa kultur tertentu seolah-olah ya quote and quote itu perpisahan boleh terjadi kalau keluarga tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam banyak hal juga salah seorang dari pasangan itu menyakiti pihak yang lain sehingga ada kesakitan dalam waktu yang lama. Jadi ini eh, kepahitan yang disimpan, nah itu di satu saat menjadi meledak sehingga perceraian tidak menjadi sebuah kenyataan. Atau persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan. Misalnya ada pergumulan-pergumulan yang tidak diselesaikan sehingga menyebabkan suatu yang negatif. Atau misalnya tidak datang kepada konselor atau tidak bertanya kepada pihak yang lain. Nah, sehingga masalah itu pada akhirnya membawa kepada perceraian. Hal-hal yang lain itu adalah relasi seksual atau keintiman antara suami dengan istri. Jadi kalau kita melihat faktor-faktor yang menyebabkan perceraian itu sangat banyak sekali. Apakah perceraian dikehendaki oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Nah, untuk itu kita perlu melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pernikahan. Dan bagaimana kalau ternyata ada perceraian. Sekali lagi saya harus garis bawahi perceraian itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Lalu bagaimana pernikahan itu bisa terjadi. Jadi pernikahan kembali. Tentu saja ada syarat-syaratnya. Kita harus melihat bahwa prinsip pernikahan Kristen yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah monogami. Jadi bukan poligami. Jadi pernikahan Kristen yang benar itu adalah monogami. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi the only one man and the only one woman. Ini kita harus jelas karena dari dasar Alkitab menyatakan pernikahan Kristen itu adalah pernikahan monogami. Pernikahan yang direkomendasi oleh Alkitab adalah heteroseksual, bukan homoseksual.
Jadi laki-laki dengan perempuan. Pernikahan Kristiani itu adalah pernikahan yang diikat dengan pernikahan suci. Karena ini adalah lembaga ilahi, Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, maka pernikahan Kristen itu harus suci. Jadi dibangun di atas kesucian dan kekudusan. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan seumur hidup. Nah, sehingga tidak direkomendasi untuk tadi hal-hal yang terjadi di dalam perceraian. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa perceraian itu adalah seiman. Jadi jangan tercampur antara gelap dengan terang, jangan tercampur antara orang yang tidak seiman dengan di dalam iman Kristiani. Jadi satu Tuhan, satu Bapa, satu Allah, satu Kristus. Nah, jadi ikatannya itu adalah ikatan yang seiman. Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas di dalam Kejadian pasal yang kedua, ketika Tuhan menciptakan Adam itu dengan Hawa, maka dengan jelas dikatakan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Jadi dia menjadi suami dan menjadi istri, dan seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Jadi pernikahan yang direkomendasi oleh Alkitab adalah setara dan saling melengkapi. Yang dikatakan setara itu adalah bahwa laki-laki Adam memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Demikian juga dengan Hawa memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Jadi ini bukan masalah gender tetapi setara di hadapan Allah, saling melengkapi dan saling mengasihi. Kalau demikian, tujuan dari pernikahan Kristen itu yang dikatakan oleh Alkitab itu untuk apa? Jadi tujuan dari pernikahan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu tujuan utamanya, tujuan agungnya. Supaya lewat persekutuan antara suami dengan istri, maka nama Tuhan itu dipermuliakan. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, baik Adam maupun Hawa, dia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah yang sangat agung dan sangat mulia. Maka tujuan dari pernikahan itu pun adalah untuk memuliakan Tuhan. Pernikahan didesain oleh Allah untuk mewujudkan persatuan dan persekutuan. Jadi Adam dengan istrinya menjadi satu. Kedua manusia itu telanjang tapi tidak malu oleh karena mereka adalah satu. Nah, kemudian pernikahan didesain oleh Allah adalah untuk melengkapi tugasnya. Yaitu Tuhan memberikan mandat kepada manusia itu untuk berkembang biak, melahirkan anak-anak, melahirkan keturunan ilahi agar manusia bisa berkuasa atas alam ciptaan Tuhan. Nah, kemudian tujuan pernikahan ada relasi seksual yang benar. Sekali lagi, relasi seksual yang benar antara suami dengan istri sehingga tidak jatuh di dalam dosa. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan free sex. Nah, tetapi antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi manusia yang berdosa itu membawa banyak hal kesulitan dan kesukaran di dalam hidupnya. Maka kita berjumpa dengan perceraian. Jadi keluarga yang didesain oleh Allah dari semula yang agung dan mulia itu ternyata akibat dari dosa, maka kita menjumpai juga adanya perceraian. Nah, orang Kristen itu sangat meyakini bahwa pasangan yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Nah, jadi dengan jelas dikatakan Yesus mengajarkan bahwa pernikahan itu tidak didesain untuk sebuah perceraian. Sebab di dalam kitab Maliaki dengan jelas dikatakan Allah itu membenci perceraian. Perceraian itu bisa terjadi kalau maut memisahkan. Artinya kalau salah seorang dari pasangan itu dipanggil Tuhan atau meninggal. Nah, jadi bercerai secara fisik ya.
Nah, memang saya harus hati-hati mengatakan kalau terjadi perzinahan di antaranya. Memang seandainya pun terjadi perzinahan harus diberikan pengampunan 70 kali 7. Jadi ada hati yang luas, ada pengampunan yang luas sehingga sebetulnya perceraian ini tidak diizinkan. Memang nanti ada seolah-olah di dalam tulisannya Musa itu mengatakan bahwa seseorang boleh memperoleh surat cerai kalau salah seorang dibuktikan itu melakukan perzinahan. Nah, saudara sekalian dalam kasuistik tertentu yang direkomendasi ada perceraian, misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga yang terus-menerus, sekalipun demikian di dalam kekristenan ini tidak dibenarkan bercerai. Mungkin untuk berpisah dalam sejenak itu barangkali dikasih rekomendasinya demikian ya, tetapi dalam kasus kekerasan rumah tangga tidak boleh menjadi alasan untuk bercerai. Tapi banyak orang yang memutuskan untuk bercerai karena ada tindak kekerasan di dalam keluarga. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana perceraian ini, kenapa tidak direkomendasi oleh kitab suci? Karena yang disebut dengan perceraian selalu memiliki efek yang negatif. Baik efeknya secara psikologis, dampaknya secara sosial, dampaknya secara ekonomi. Jika memiliki anak, maka akan anak itu menjadi korban. Jadi berdampak sangat buruk terhadap anak-anak, baik di dalam perkembangan spiritualnya, perkembangannya secara fisik, perkembangannya secara psikis. Jadi anak itu selalu menjadi korban. Nah, tentu saja disharmoni di antara keluarga. Nah, memang di dalam 1 Korintus 17 ayat 13 sampai dengan 15 ada kasus yang dicatat oleh Paulus di mana suami istri yang sudah menikah bahkan yang tidak percaya sekalipun. Nah, misalnya salah satu pasangan itu adalah orang yang percaya kepada Kristus justru juga tidak didesain, tidak direkomendasi untuk bercerai. Jadi Alkitab memberikan pengertian yang sangat luar biasa dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan kasus zina? Ini yang selalu dibikin menjadi landasan. Ini bersumber dari tulisannya Musa yang mengatakan bahwa seolah-olah kalau salah seorang dari pasangan itu ditemuin berzina, nah itu boleh direkomendasi bercerai. Tapi ingat tadi tidak direkomendasi oleh kitab suci sebetulnya untuk bercerai. Karena porneia, perzinahan itu bisa lama-lama memang menjadi pola hidup, itu menjadi gaya hidup, sesuatu yang keterikatan dengan daging menjadi ketagihan dan itu menjadi sebuah habit, kebiasaan dan tidak ada niat untuk bertobat. Jadi Alkitab memberikan alasan yang sangat kuat sekali. Jadi tidak ditemukan misalnya sekali jatuh ke dalam dosa tiba-tiba langsung bercerai. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit. Nah, kemudian perceraian karena alasan apapun sebetulnya termasuk tadi berzina ya, porneia bukanlah kehendak Allah yang sempurna. Jadi dengan kata lain perceraian itu bukan desain Allah, bukan kehendak Allah, sekalipun seolah-olah ada izin untuk bercerai karena perzinahan tetapi itu bukan kehendak Allah. Nah loh kok diizinkan oleh Tuhan? Ya dibiarkan oleh Tuhan karena kekerasan hati manusia. Yesus dengan jelas mengatakan kepada para murid kala itu kenapa Musa seolah-olah merekomendasi. Yesus mengatakan karena kekerasan hati, karena kedegilan hati dari orang percaya. Nah saudara-saudara sekalian kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang perceraian itu tidak direkomendasi oleh Alkitab. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu
Nah, ada di dalam kasus keluarga itu pernikahan kembali. Kapan seseorang boleh menikah kembali? Nah, bila salah seorang dari pasangannya sudah meninggal, misalnya seorang istri yang meninggal, maka suami boleh menikah. Sekali lagi tujuannya bukan karena keinginan daging, tetapi karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Paulus dalam hal ini sangat jelas sekali memberikan nasihat yang sangat penting. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-14, nah Paulus menganjurkan janda muda yang ditinggal oleh suami supaya lebih baik menikah kembali agar tidak timbul masalah dalam jemaat. Nah, jadi faktor-faktor kemanusiaan itu sangat mendasari ya pandangan ini. Jadi kalau seorang janda muda yang ditinggal oleh suaminya direkomendasi untuk menikah kembali supaya tidak timbul masalah di dalam jemaat. Lalu bagaimana kalau sudah bercerai? Sama sekali tidak direkomendasikan untuk menikah kembali. Nah, ini kita harus tegas ya. Jadi kalau yang menikah bukan menikah ulang ya, menikah kembali itu adalah orang yang ditinggal mati oleh salah seorang pasangannya. Nah, kemudian bagaimana dengan pernikahan kembali kalau rujuk? Jadi suami dengan istri sempat pisah. Nah, kemudian apa namanya? Setelah ada kesadaran dan kemudian ada pengampunan, maka boleh apa namanya? Rujuk kembali. Jadi lebih baik rujuk dengan pasangan sebelumnya. Namun kita harus hati-hati. Nah, ini tadi di dalam kitab Ulangan 24 dikatakan rujuk tidak diperkenankan kalau atau apabila pasangan yang telah bercerai itu sudah menikah dengan orang lain. Jadi tidak ini menjadi poligami nanti. Jadi kalau sudah bercerai direkomendasikan tidak menikah kembali. Nah, kalau rujuk adalah dengan pasangan yang sebelumnya setelah ada perbaikan, ada komunikasi yang baik, kesadaran, kemudian ada pengampunan. Tapi rujuk itu sama sekali tidak diperkenankan bila salah satu dari pasangan itu sudah menikah. Malah dengan jelas apa namanya Musa mengingatkan kalau orang menikah dengan orang yang sudah bercerai karena zina juga akan menghasilkan perzinahan. Maka sebaiknya tidak menikah. Nah, di dalam pernikahan kembali sekali lagi bahwa di dalam pernikahan itu bukan kehendak Allah yang sempurna sesungguhnya. Jadi tadi perceraian itu bukan desain oleh Allah. Kalau toh pun terjadi karena kedegilan, karena kekerasan hati dari manusia. Kalau toh juga ada pernikahan kembali, bukan kehendak Tuhan yang sempurna juga ya. Nah, tetapi ini adalah desain dari manusia. Jadi misalnya seseorang yang telah diceraikan secara resmi oleh pasangan karena dulunya pasangan yang tidak seiman. Jadi tidak sama-sama percaya kepada Kristus. Nah, kemudian salah seorang meninggalkan pasangan yang seiman ini. Nah, kemudian apakah dia akan menikah kembali? Nah, itu direkomendasi tapi sekali lagi ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Atau bercerai resmi karena pasangannya terus-menerus hidup di dalam dosa perzinahan. Tadi saya sudah sampaikan dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Jadi daripada hidup di dalam dosa terus-menerus, nah ini apa namanya gimana dengan kehidupannya seterusnya? Nah, ini pernikahan kembali tetapi sekali lagi ini bukan rencana Tuhan yang sempurna ya. Jadi ini karena tindakannya manusia. Pernikahan dan perceraian terjadi sebelum dua-duanya mengenal Yesus. Jadi kalau nah ini adalah kasus-kasus khusus. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak yang bisa diterapkan. Tapi karena ini adalah kasus yang khusus. Nah, jadi misal tadi kalau menikah dengan pasangan yang tidak seiman, akhirnya dia ditinggalkan.
nah boleh diteguhkan pernikahannya. Kemudian karena ada tadi kekerasan di dalam rumah tangga dan perzinahan yang terus-menerus dan tidak ada pertobatan. Nah itu sekali lagi ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna, nah tetapi ini adalah solusi kemanusiaan. Pernikahan dan perceraian yang berlangsung sebelum mengenal kebenaran atau sebelum percaya kepada Kristus Yesus. Jadi harus hati-hati juga kita untuk mengatakan bagaimana dengan pernikahan ini. Nah, kalau begitu, karena tujuan Allah tadi untuk mendesain keluarga, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Jadi strategi yang kita bangun untuk memperkuat atau memperkokoh kembali lagi pernikahan itu seumur hidup. Jadi kita jangan mengganti-ganti dengan karena dunia sudah berubah, maka komitmen itu berubah. Jangan sampai. Maka kita harus membangun, warga gereja harus membangun, orang tua harus menjadi role model. Karena nanti anak-anak akan mencontoh keluarga dari orang tua. Maka kita mengharapkan keluarga ini adalah keluarga yang utuh dan keluarga yang memiliki pemahaman yang benar terhadap pernikahan. Dan pernikahan itu seumur hidup sampai maut memisahkan. Nah kita sebagai warga gereja bagaimana sih mempertahankan pernikahan? Maka perlu memiliki komitmen yang tinggi, kita harus belajar. Menjadi manusia pembelajar. Seorang suami terus menerus belajar dan rela dididik oleh Tuhan. Seorang ibu atau seorang istri terus menerus belajar untuk menjadi seorang istri yang baik. Belajar dari kitab suci, dan mungkin juga belajar dari seminar dan banyak hal yang lain. Dengan terus belajar, maka kita akan mawas diri bahwa kita perlu mengupgrade diri terus menerus. Nah, bagaimana memperkokoh pernikahan seumur hidup itu adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun hidup. Jadi pernikahan Kristiani pedomannya itu adalah firman Allah. Jadi nasihat dari firman Tuhan itu sangat diperlukan. Maka ada baiknya seorang suami dan istri itu secara rutin ya. Dan terus menerus membaca kitab suci sebagai pedoman kehidupan Kristiani kita. Nah untuk itu orang yang hendak menikah harus memastikan secara baik. Ini sudah siap enggak secara rohani, secara spiritual. Dia memiliki pemahaman yang benar terhadap iman Kristianinya. Nah kemudian dia memiliki kematangan secara mental. Sebab kalau tidak, maka seandainya ada persoalan, pergumulan, nah itu akan mudah menjadi putus asa. Nah kita berharap bahwa orang yang hendak menikah itu juga sudah memiliki perhitungan-perhitungan. Artinya kematangan secara ekonomi, bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan usaha. Nanti setelah menikah jangan minta duit terus dengan orang tua. Nah itu akan menjadi sumber konflik. Nah juga kematangan secara fisik ya. Karena apa faktor usia ini penting. Karena usia itu akan menentukan juga kematangan alat-alat reproduksi, kemudian kematangan berpikir, nah kemudian kematangan bersosialisasi. Jadi perlu mempertimbangkan hal ini sehingga pernikahan itu bisa dipertahankan di sepanjang hidup. Nah kemudian di dalam gereja kita perlu menegaskan ulang ya fungsi dari komisi pendidikan, entah itu departemen atau itu unit atau pembinaan keluarga. Nah sehingga pendidikan pra nikah dengan pos nikah itu terus menerus ada. Jadi ini adalah pendidikan yang berkesinambungan. Nah, tata kelola keluarga yang sehat berbasis nilai-nilai iman Kristen. Ini harus selalu digaungkan terus. Jadi melaksanakan pernikahan yang heteroseksual dan monogami. Nah, ini memang tantangan bagi gereja Tuhan, bagi keluarga-keluarga Kristen di era yang
sangat modern ini. Nah, kondisi di dalam gereja kita perlu juga kita perkuat supaya gereja membentuk misalnya apakah komisi keluarga, di dalam sinode gereja Betel ada Bapak sepanjang kehidupan, ada komisi wanita, ada komisi pemuda dan anak. Nah, ini paling tidak memberikan pelayanan-pelayanan ya bagi keluarga-keluarga Kristen. Jadi entah itu seminar, entah itu workshop atau hal-hal yang lain. Nah, kemudian di dalam gereja lokal kita memang supaya kita menjadi manusia pembelajar sehingga perlu menyediakan sarana prasarana ya, selain Alkitab tentu saja ada buku-buku di mana keluarga-keluarga itu bisa mempelajari banyak hal. Nah, tempat pernikahan pun kadang-kadang ini sangat berpengaruh besar antara pemberkatan nikah di gereja dengan peneguhan pernikahan. Tentu saja mohon maaf di gereja-gereja Pentakosta karismatik ini sangat dibedakan karena itu nanti memperlihatkan anak keluarga yang diberkati ini seperti apa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, pernikahan itu perlu dirawat. Jadi perlu usaha nih. Jadi tidak habis menikah tiba-tiba tidak ada masalah begitu ya. Jadi pernikahan itu harus dijaga, pernikahan ini harus dirawat dan dia harus dikembangkan di dalam kasih agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Sekali lagi ini desain Tuhan bagi keluarga untuk memuliakan namanya dan Tuhan tidak mendesain keluarga itu untuk bercerai. Manakala ada kasus-kasus di dalam perceraian, sekali lagi kita tidak boleh mengeneralisir dan itu adalah hal-hal yang khusus, maka harus diselesaikan dengan cara yang khusus pula. Saya berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis dan keluarga yang berkemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta Gernaida Pakpahan yang sudah Sama-sama, Pak. menjelaskan tentang pernikahan dan perceraian, bahkan pernikahan kembali. Dan sudah sangat lengkap rasanya ya, sudah sangat komprehensif. Jadi sudah mendapatkan gambaran tentang pernikahan itu sendiri dan bagaimana kita juga menyikapi tentang perceraian dan pernikahan kembali. Nah, kita akan diskusi ya Bu. Baik, Untuk Pak. saat ini ada Pak Jeffrey, ada Pak Melki yang mungkin akan juga bertanya di dalam diskusi dalam topik kali ini. Silakan siapa dulu yang mau bertanya? Ada Pak Jeffrey, Pak Melki? Pak Jeffrey, silakan. Iya, Bu Ger, tadi menarik sekali pembahasan tentang pernikahan kembali. Tadi dikatakan bahwa barang siapa yang sudah memisahkan diri, terus menikah dengan orang lain, terus pengen rujuk, itu tidak diperkenankan ya Bu ya? Kalau nggak Oke. salah ya dalam ulangan ya. Ya, karena di dalam apa namanya ya, di dalam kitab ulangan saya lebih baik baca dulu ya. Nah, jadi sebetulnya lebih tegas itu di dalam nasihatnya Kristus. Nah, di dalam ulangan pasal yang ke-24 dikatakan demikian. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi artinya ini seorang perempuan, seorang istri yang didapati ini berzina. Nah, kemudian seorang suami menuliskan surat cerai dan dia keluar dari rumahnya. Dan perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia
menjadi istrinya itu mati. Maka suaminya yang pertama yang menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, jangan ia keluar bersama-sama dengan tentara, maju berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya, ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan itu yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jadi ini sangat menarik sekali. Dalam hukumnya orang Israel, maka kan ada kewajiban untuk berperang. Jadi kalau seorang suami baru menikah, itu tidak dibolehkan ikut berperang, dia harus tinggal bersama dengan istrinya 1 tahun. Jadi ini hak-hak bagi seorang suami maupun istri atau hak bagi keluarga. Nah itu prinsipnya sangat bagus sekali. Jadi di dalam Taurat itu diatur supaya hak hidup dari seorang suami yang baru menikah itu diperhatikan. Nah sekarang yang di ayat 1 tadi muncul kasus. Setelah orang menikah, tiba-tiba suaminya mendapati hal yang tidak senonoh. Nah, jadi kemungkinan besar di dalam ayat itu yang dikatakan istrinya itu berzinah dengan orang lain. Maka supaya tidak membawa kecemaran bagi negeri. Jadi artinya ini tidak menjadi role model bagi umat Allah, maka suaminya memberikan surat cerai dan dia harus meninggalkan rumah suaminya. Jadi biasanya ini akan dikembalikan ke rumah ayah daripada perempuan. Nah tetapi ternyata perempuan ini menikah lagi dengan orang lain gitu, dengan lelaki yang lain. Nah kemudian suaminya itu mati. Nah apakah dia boleh bertemu lagi dengan suaminya yang pertama? Alkitab mengatakan tidak. Jadi tidak rujuk sebab apa? Tadi kan dimulai perceraian karena perzinahan atau perbuatan tidak senonoh. Nah kemudian ketika suami dari ibu ini meninggal, maka bagaimana dengan respon suami yang pertama? Juga tidak direkomendasikan untuk menikah kembali dengan istri yang berzina ini supaya tidak menjadi atau tidak membawa sesuatu yang negatif bagi umat Allah. Nah dikatakan itu sebuah kekejian. Jadi yang diatur itu adalah kesucian pernikahan sebetulnya. Maka tidak direkomendasi untuk rujuk kembali. Lah kan suaminya udah mati. Ya, dan tidak dijelaskan juga suaminya ini apakah sudah menikah begitu. Enggak ya, yang justru yang dikatakan menikah itu adalah perempuan yang bercerai karena zina itu. Yang justru di dalam situasi perzinahan yang dianggap sebagai sebuah perbuatan tercela karena melanggar hukum kesucian, kelak dia menjadi janda dan balik kepada suaminya, malah di dalam Taurat pun tidak direkomendasi untuk rujuk kembali karena dianggap membawa ketidaksucian. Jadi prinsipnya adalah hukum kesucian dan supaya tidak menjadi model bagi keluarga-keluarga yang lain sehingga menganggap rendah nilai atau sakralnya sebuah pernikahan. Jadi orang tidak dengan alasan kan dia pergi berperang jadi saya boleh affair dengan orang lain dong, nggak boleh sama sekali. Makanya tadi dikunci dengan kalau seorang laki-laki sudah dewasa wajib pergi berperang tapi karena baru menikah justru dia harus tinggal bersama dengan istrinya 1 tahun loh. Nah jadi bagaimana Taurat itu mengatur tentang pernikahan supaya tidak terjadi tindakan yang senonoh atau tidak terjadi affair untuk keluarga muda ini maka diatur sedemikian rupa. Gitu Pak Jeffrey. Oh iya, soalnya ada kasus yang cukup menarik nih, saya pikir sih bagus. Ternyata kalau menurut kebenaran ini enggak ya.
Karena gini Bu, ada satu kasus, bukan di jemaat di gereja kita, tapi lewat email, eee, ada seorang ibu yang cerita lewat email bahwa dia sudah, sempet selingkuh gitu dari suaminya. Bahkan dia sudah meninggalkan suaminya dan menikah secara non-Kristen. Ya, dia seorang, Kristen sebelumnya sama suaminya, menikah dengan non-Kristen selama 1 bulan. Dan mungkin dalam 1 bulan itu dia menjalani kehidupan yang penuh penyesalan begitu. Akhirnya dia kembali lagi ke suaminya dan suaminya menerima dia apa adanya, gitu. Akhirnya mereka rujuk lagi gitu, Bu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya ternyata ya? Oke, ini kelihatannya kasusnya beda lagi ya Beda dengan ya? kasus tadi di dalam Kitab Ulangan. Ini seorang ibu meninggalkan, suaminya. Nah, artinya ini suaminya kan tidak talak untuk bercerai ya berarti ya. Iya, Kalau yang itu tadi kan suaminya selingkuh lalu diberikan surat cerai. Nah, kalau ini kelihatannya bapaknya kan tidak menuntut si istri ini. Nah, kemudian setelah menikah 1 bulan dengan bukan anak Tuhan, lalu ada kesadaran begitu ya. iya, Nah, jadi dia diterima oleh suaminya tanpa pertanyaan barangkali, tanpa melihat masa lalunya. Ini seperti kasusnya Hosea dengan Gomer ini, mmm, kelihatannya ya. Jadi suaminya ya tidak menuntut dia dengan apa namanya tuh, jadi sebetulnya belum bercerai. Kalau tadi di dalam Ulangan itu dia suaminya sudah memberikan surat cerai. Kalau ini oh, kan belum. Jadi ini dianggap istri yang bandel, istri yang nakal. Nah, tetapi di satu sisi ada suami yang baik hati, penuh dengan pengampunan, yang menerima istrinya kembali. Jadi ini hatinya sangat mulia sekali ya. Nah, iya, jadi kalau rujuk kembali karena belum ada perceraian sebetulnya ya, tapi yang ada itu mmm, perselingkuhan. Sekali lagi perselingkuhan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Itu kan meracuni ya, iya, atau membawa kepahitan juga barangkali untuk suami. Nah, cuman suaminya ini berhati mulia menerima istri dengan apa adanya karena tidak tahu juga ya ketika ibu ini menikah dengan agama lain kan mungkin ada nikah siri barangkali ya statusnya ya. Dan itu sebetulnya tidak memiliki legalitas hukum yang kuat sebetulnya ya. Jadi di pihak sana pun ibu ini bermasalah sebenarnya ya. Apakah akan dicatatkan di dalam hukum negara kelihatannya juga tidak. iya, Ya kan? Karena tidak boleh ya karena ini nikah apa namanya dan statusnya tidak dijelaskan apakah nikah siri dan seterusnya atau hanya sekedar kumpul-kumpul karena keinginan daging tidak disampaikan. Nah, ini Pak Jeffrey beda kasusnya dengan Kitab Ulangan 24 ya. Jadi kalau mengadakan pengampunan dan menerima kembali, wah ini hati yang sangat mulia ya. Tetapi apapun alasannya, affair atau perselingkuhan itu tidak direkomendasi oleh Alkitab. iya, Ya, toh iya, iya. tidak cocok ya. Oke, baik Bapak. Makasih, Bu. Baik. Bu, Iya. mau bertanya nih Bu Germaida. Ini Baik mirip Pak mirip Melki. ya mirip-mirip sama pertanyaan Pak Jeffrey sama dengan apa yang ada di kitab Ulangan tadi. Kalau ini tadi Pak Jeffrey cewek, kalau ini cowok nih ya. Oke. Bagaimana? Ini dia sudah mengeluarkan surat cerai, dia sudah nikah dengan orang lain, tapi yang cewek yang istrinya yang sudah diceraikan ini dia belum nikah. Di tengah perjalanan, eee, ini dari sudut pandang, ini ya, etika Kristen atau Alkitab. Di tengah perjalanan ternyata suaminya sadar, ya. Apakah dia bisa balik lagi, dia menceraikan istrinya yang sekarang dan dia balik lagi kepada istrinya yang pertama yang belum nikah? Makasih, Bu. Oke, jadi ini nih dosanya 2 kali apa namanya ya, karena yang satu kan kasusnya sudah ada surat cerai artinya dari pengadilan negara ya. Nah, si bapak ini kan sudah menerbitkan surat cerai. Nah, kemudian si bapak menikah dengan orang lain ya.
tidak dijelaskan apakah sudah punya anak dan seterusnya. Nah, jadi memang menikah dengan orang lain karena perzinahan tidak juga direkomendasi oleh Alkitab. Yaitu prinsip itu kita harus pegang bahwa ketika cerai pun itu tidak sesuai dengan Alkitab, apalagi menikah lagi dengan orang lain. Nah, ini kelihatannya kan keinginan daging yang lebih kuat ya, tidak dikasih tahu hal-hal lain apa kita katakanlah itu karena keinginan daging. Sekarang suaminya itu sadar bahwa pernikahan yang kedua ini tidak benar. Lalu balik kepada istri yang pertama. Jadi ini kan menikah kembali. Nah, Alkitab memang jelas tadi katakan sebaiknya tidak. Nah, terus masalah baru muncul, lalu bagaimana dengan istri kedua yang dinikahin itu? Apakah dengan dia menceraikannya maka akan ada solusi yang baik? Justru tidak juga. Karena apa? Dia menyanyiakan hidup istrinya yang kedua ini juga. Kalau dia punya anak, nah lebih lagi dia akan menyakiti hati anak dan seterusnya. Jadi sebaiknya sih memang tidak ya. Karena sudah bercerai secara hukum negara. Nah, kalau ada kesadaran, nah dia tahu dia gagal ya udah dengan istri yang kedua walaupun sekali lagi itu tidak direkomendasi oleh Alkitab. Itu kesalahan ya. Sehingga jangan bikin lagi kesalahan nambah lagi. Ya kan kalau ada kasus apakah kemungkinan dia cerai lagi istri yang pertama itu kan akan juga kan karena ini apalagi kalau menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi sebaiknya sih tidak. Dia lebih baik mengurus istrinya yang kedua dan bertanggung jawab di sana, jangan lagi melakukan dosa lagi begitu ya. Nah, jadi memang terus terang Pak Melki ini mesti banyak pertimbangan ya, konseling-konseling, kenapa lagi istri yang keduanya ini diceraikan. Nah, kalau dia berpikir jauh, istri yang pertama dulu diceraikan, sekarang istri yang kedua lagi. Nah, jadi apakah beliau menggampangkan karena antara sadar bahwa dia bersalah atau mau cari aman begitu kan agak tipis-tipis juga ya. Tapi kalau dia sadar betul ada kegagalan ketika menceraikan istri yang pertama, maka semestinya beliau mesti sadar menceraikan istri yang kedua juga adalah tindakan yang sangat fatal sekali. Jadi sebaiknya kalau rekomendasi Alkitab sih tidak. Itu karena tidak ada jaminan juga bahwa dengan menikahi kembali istri yang pertama tidak ada masalah, ya kan? Nah, jadi baiknya tidak sehingga banyak orang nanti jadi terluka juga ya. Gitu ya Pak Melki. Ini satu lagi nih Bu. Ini kita nggak berdiri untuk jadi hakim dan juga Betul. kita nggak berdiri jadi Tuhan untuk orang yang melakukan hal ini, baik ya dalam persinahan, dia nikah dan akhirnya ya sini dia bercerai dan dia nikah lagi. Dan ini kan sebuah kejahatan di mata Tuhan, ya perzinahan itu. Dan dia sudah melakukan nikah dengan orang lain. Pertanyaannya gini, kesalahannya itu sebagai kesalahan yang tetap, artinya dipandang Tuhan ini sebuah kesalahan dan dia nikah lagi. Bagaimana orang itu di pandangan mata Tuhan? Apakah dia tetap berada terus di dalam kesalahan itu? Ya, kesalahan itu misalnya dia nikah, dia berzina dan dia nikah lagi istilahnya. Apakah kesalahan itu tetap sehingga kemanapun dia pergi Tuhan tetap perhitungkan kesalahannya itu? Karena dia masih tetap melakukan dia melakukan hal itu, kesalahan di mata Tuhan. Dia mau minta ampun, dia sudah melakukan hal itu. Kira-kira menurut Ibu gimana? Oh, makanya tadi kan ada di dalam kasus di dalam pernikahan kembali ya. Nah, jadi ada perceraian. Nah, kalau ini kan kasusnya jelas karena zina ya. Nah, kemudian jadi menikah. Apakah salah? Jelas ini adalah salah. Nah, tetapi ingat tadi, apakah ini rancangan Allah? Tidak. Nah, tetapi ada ungkapan bahwa Tuhan mengizinkannya. Supaya apa? Tidak zina terus. Nah, sehingga semua hidup di dalam kesalahan begitu ya. Jadi bercerai karena zina, kemudian menikah lagi.
Nah itu barangkali yang tadi saya katakan ini adalah solusi kemanusiaan. Supaya kalau tidak dia menikah maka akan hidup di dalam perzinahan terus-menerus. Nah apakah ini adalah rancangan Allah yang sempurna? Tidak. Nah tetapi kan zina itu kan nanti bisa banyak hal ya. Kenapa berzina, apakah ada kekerasan, apakah ada macam-macam hal. Tidak sesimpel kita berbicara. Nah, oleh karena itu ketika menikah kembali, apakah ini adalah kehendak Tuhan? Tentu saja tidak. Nah, tetapi solusi kemanusiaan agar dia bisa membina hidupnya, begitu ya. Apakah stigma itu tetap diberikan oleh Tuhan? Nah, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu ya. Belas kasihan Tuhan itu kan sangat luas dan dalam ya, kita sulit untuk deskripsikan. Nah tetapi apakah Tuhan akan mengingat terus kesalahannya si bapak ini, itu urusannya Tuhan deh. Nah kita tidak bisa mengatakan kamu salah terus dan seterusnya ya, sehingga kita memiliki paradigma yang negatif terhadap bapak ini. Nah tentu saja tidak. Nah tetapi siapa yang membawa stigma itu? Masyarakat, karena kan orang tahu narasinya, orang tahu ceritanya. Oh dulu bapak ini seperti ini, lalu menikah lagi. Jadi yang tahu itu kan masyarakat. Jadi sebetulnya yang memberikan penilaian, yang memberikan stigma negatif itu adalah komunitas. Kalau seandainya kita tidak tahu kan kita juga nggak mau korek-korek juga kan. Oh bapak ini dulu berzina baru menikah loh, kan enggak. Tapi orang yang tahu misalnya keluarga dari bapak ataupun keluarga dari mantan istri. Kan tahu ceritanya. Apakah mereka akan tutup terus? Ya bisa ya juga bisa tidak. Rekan-rekan yang tahu. Jadi sebetulnya walaupun mereka tidak mengungkapkan secara gamblang gitu ya, tapi tahu cerita itu. Nah jadi apakah Tuhan berkuasa mengampuni? Ya kita percaya Tuhan maha bijak dan maha pengampun. Nah tetapi sekali lagi stigma yang memberikannya itu masyarakat sebetulnya. Ya kan? Jadi perzinahan sekali lagi tidak dikehendaki Allah, berzina lalu menikah lagi juga tidak dikehendaki Allah, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Nah itu setelah itu urusannya Tuhan deh. Nah sehingga kita di dalam pelayanan ya siapapun orang berdosa kan kita mesti layani ya. Tapi kalau memberikan capnya itu adalah manusia sebetulnya. Jadi bukan Tuhan ya. Jadi kiranya kasih karunia Tuhan melimpah atas dirinya gitu ya. Eee, tuduhan terhadap perempuan yang berzina itu kan di dalam Injil Yohanes, nah harus dirajam batu, itu kan hukumnya manusia itu kan. Tapi ada kata-kata yang disampaikan oleh Yesus itu, "Aku pun tidak menghukum engkau tapi jangan berbuat dosa lagi." Itu yang dinasehatkan oleh Yesus. Jadi kalau udah sempat berzina lalu menikah lagi, Tuhan kata jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan berzina lagi. Jadi di luar itu adalah kemahatauan Tuhan. Kemahapengampunannya Allah. Jadi kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Itu ya Pak Melki. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, wah menarik sekali ngomongin perceraian ya. Jadi banyak kasus yang bisa dijumpai di sekitar kita. Dan saya juga boleh bertanya satu kasus nih Bu Gernaida Boleh mengenai Pak. tadi kan sempat disinggung, memang tidak masuk di dalam istilahnya hal yang Tuhan izinkan untuk bercerai, yaitu KDRT yang tadi Bu Gernaida sempat singgung bahwa kita harus mengampuni. Tetapi mungkin untuk berpisah sejenak, meninggalkan misal suami yang membuat KDRT kepada istrinya, sehingga istrinya harus berpisah sementara waktu sampai suaminya itu bertobat mungkin ya. Gitu. Tapi kalau seandainya yang terjadi istri yang sudah kedapatan KDRT dan dia meninggalkan suaminya untuk sementara waktu, ketika ditinggalkan oleh istrinya, nah suami ini makin menjadi gitu.
suami ini makin menjadi, bahkan dia sampai akhirnya mungkin berselingkuh dengan wanita lain karena tidak ada istrinya di rumah di mana istrinya sudah meninggalkan dia gitu. Dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri yang sedang meninggalkan sementara suaminya karena kekerasan, dan ternyata didapati suaminya tidak bertobat, malah suaminya makin menjadi. Silakan Ibu. Oke, jadi ini memang kasus-kasus yang tidak mudah ya karena melibatkan masalah psikologi, fisik juga. Memang kita harus hati-hati bahwa Alkitab kan mengatakan kalau tadi selingkuh gitu ya, berzina, porneia itu jelas sekali alasannya itu adalah selingkuh. Nah, jadi kalau demikian memang ini ada 2 kesalahan besar dari suami ya. Satu KDRT, nah kemudian yang kedua selingkuh kita lihat dari aspek suaminya dulu. Jadi kalau dalam hal ini dulu kan seseorang boleh dituntut bercerai kalau ditemui perzinahan. Itu menurut hukum ulangan tadi. Nah, tetapi kalau dulu kan di dalam hukum ulangan hampir tidak ditemukan perempuan yang berselingkuh, berzina, tapi itu biasanya kaum bapak. Jadi jarang sekali kalau perempuannya ditemuin berselingkuh, karena kalau dia berselingkuh dia akan dikembalikan ke ayah dan ibunya. Dan dia tidak berhak untuk memperoleh milik apapun. Jadi perempuan yang berselingkuh itu menjadi sangat menderita karena apa, kalau dulu kan dia boleh dirajam batu. Jadi kalau suami masih memberikan surat keterangan istilahnya itu masih sangat manusiawi sekali. Sebab kalau ditemui istri selingkuh atau berzina dia boleh dilontari dengan batu, itu dulu hukumnya. Nah tapi kan sekarang bapak nih, bapak yang melakukan apa namanya, perzinahan karena untuk sementara waktu ibu pergi. Jadi gini, memang harus disepakati waktu untuk memisahkan diri dalam sejenak sampai KDRT itu tidak dilakukan begitu. Tapi karena ini justru bapak eee, melakukan hal negatif yang lain, nah itu memang kita harus hati-hati sekarang. Sebab apa? Ini ibu kan bisa mengadu kepada Komnas HAM. Karena kalau KDRT itu kan menjadi kasus hukum sekarang, itu bisa dipidana. Apalagi dia selingkuh. Nah itu sekarang perselingkuhan juga pun itu sudah ada hukumnya. Jadi bapak ini punya 2 kesalahan. Jadi kalau seandainya ibu tidak mengadukannya, diam-diam aja begitu ya. Nah ini bapak ini akan menjadi-jadi terus. Jadi apa yang akan dilakukan memang ibu harus melindungi dirinya dalam arti menjaga jarak ya. Supaya tidak terjadi kekerasan yang mengancam jiwanya. Tapi tindakannya ayah ini tidak bisa diperkenankan sama sekali. Sama sekali tidak bisa. Apakah istri akan menuntut untuk bercerai gitu barangkali ya. Karena ada kekerasan dengan ada perselingkuhan. Nah itu tadi di dalam hukum Alkitab tidak ada ibu yang menuntut bercerai. Gitu kan, tidak ada kasus itu. Jadi ini memang agak rumit. Nah, tapi apakah dia harus menjaga diri dari penyiksaan, mungkin dia berhak untuk itu. Nah, tetapi ini sang suami sekali lagi kalau ibunya agak menuntut hak-haknya kan bisa diadukan menjadi perkara pidana. Jadi di dalam hukum negara kalau terjadi KDRT itu bisa. Tapi sekali lagi Alkitab rekomendasi enggak untuk bercerai? Ya tidak. Ya mungkin ya dia membiarkan suaminya. Tapi apakah dia nanti akan menikah? Alkitab juga merekomendasikan dia tidak menikah. Jadi ibunya mengambil keputusan yang sangat sulit memang. Di satu sisi suaminya melakukan KDRT. Nah kemudian perselingkuhan dengan alasan perzinahan kan seolah-olah kan boleh untuk menuntut untuk bercerai gitu ya. Nah tetapi ini ada 2 lagi, kasusnya adalah KDRT. Jadi di dalam Alkitab kan kasus-kasus KDRT itu tidak ditonjolkan karena dulu itu kan pamali memang ya. Karena rata-rata yang melakukan KDRT kan ada hukumnya.
Jadi di dalam hukum Taurat itu misalnya memukul tidak sengaja, dengan memukul secara sengaja mengancam nyawa orang kan ada hukumnya. Gitu. Jadi ada kasus lain, ada hukum yang lain yang dilanggar oleh si bapak. Ya, tetapi kita di dalam manusia modern sekarang dikit-dikit itu bisa diajukan sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau kasus KDRT. KDRT itu kan bisa secara fisik dan verbal. Nah itu sekarang di hukum Indonesia itu sudah ada legalitasnya. Maka si bapak perlu juga hati-hati. Sekali lagi istri tidak direkomendasikan untuk menuntut cerai, tapi melindungi diri kayaknya boleh lah ya daripada dia tersiksa terus. Tapi bapak itu mengalami 2 kasus ya, KDRT dengan perselingkuhan. Nah sekarang dalam kasus seperti ini kan bisa juga keluarga dari pihak istri kan yang akan mengadukan. Misalnya dia akan bertindak sebagai saksi mata untuk KDRT kan boleh sekarang. Ya misalnya ada dokumen, misalnya ada video di mana dia pukul istri misalnya, itu kan bisa alat bukti sekarang. Ya kan di dalam hukum negara kita. Jadi memang harus ekstra hati-hati ya. Jadi ya walaupun kita katakan perlu ibu datang kepada hamba Tuhan untuk didoakan. Ya betul ya konseling itu, tapi kalau pihak dari suami juga tidak mau berubah tadi ya, terus menerus di dalam dosa dan tidak ada tanda-tanda pertobatan itu quote and quote ya, tapi kita harus hati-hati boleh menuntut ada surat cerai gitu. Tapi itu bukan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itu menyelamatkan diri dalam sementara waktu. Gitu ya Pak ya. Yang lainnya aduh itu susah saya jawab soalnya ya. Oke Bu, Oke. terima kasih Bu Gernaida. Baik Pak. Sangat membantu. Ada lagi yang lain mungkin mau bertanya? Kalau enggak, saya ada lagi pertanyaan satu lagi mungkin Bu untuk terakhir. Nah ini kasusnya mungkin lebih kepada pernikahan dini. Nah misal artinya apakah ada referensi di dalam Alkitab mengenai pernikahan dini? Misal contoh kasus maksudnya orang yang pasangan remaja yang akhirnya terlibat seks bebas dan akhirnya si wanitanya hamil dan orang tuanya atau keluarganya mendesak mereka untuk menikah, ya. Sedangkan mereka dalam status masih remaja. Nah, kalau menurut catatan kita, apakah ada mengenai kasus ini, Bu? Silakan. Oke, baik. Kelihatannya sih Alkitab tidak mencatat pernikahan dini ya. Karena gini loh, di dalam Alkitab, di budaya orang Yahudi zaman dahulu, kan seorang perempuan akan tinggal bersama dengan ibunya. Jadi dia tinggal di rumah, belajar tentang bagaimana menjadi perempuan, bagaimana mengatur keluarga dan rumah tangga. Jadi nanti yang biasanya akan memberikan mempelai itu adalah di dalam kekerabatan. Artinya biasanya kan didahului dengan pertunangan. Jadi pihak ayah atau saudara laki-laki akan menemukan lelaki yang matang begitu. Jadi biasanya ada peran serta dari orang tua maupun pihak yang lain. Contohnya ketika Ishak mau menikah itu bapaknya suruh untuk mencari perempuan dari kerabatnya. Karena satu supaya tidak menikah dengan orang Kanaan. Nah kemudian yang kedua itu alasan juga iman ya. Nah kemudian yang ketiga juga memperhatikan mengenai faktor hereditas, genetika. Nah jadi harus mengambil dari kerabat dan itu tentu saja banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Bahkan untuk mengambil misalnya istri seperti Ribka gitu ya. Ayahnya pun kan memberikan pertimbangan apakah ini, nah dia sudah menjaga kambing, domba artinya sudah matang. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu bagi seorang anak perempuan diberikan kepada lelaki karena dengan pertimbangan yang sangat matang.
Bahkan di dalam kasusnya Yakub ya, walaupun dia udah bekerja lama di rumahnya Laban, ada tradisi-tradisi yang mereka itu harus patuhi. Jadi memang tradisi Timur Tengah kuno itu seorang perempuan yang sudah akil balik atau seorang laki-laki yang sudah akil balik, ada peran serta pihak ketiga, orang tua, keluarga, kerabat dalam mendesain atau mempersiapkan pernikahan. Sehingga pernikahan dini itu jarang kita temukan di dalam Alkitab. Memang ada semacam korban pemerkosaan kasusnya Dina itu. Sebetulnya dari sana dibilang sangat menyukai Dina. Nah tetapi karena caranya beda maka saudara-saudara dari Dina anak-anak Yakub itu melakukan tindak kejahatan juga ya. Kekerasan jadi prinsipnya itu balas dendam. Nah sekarang dengan teknologi yang super modern, nah kemudian pergaulan yang sekarang itu sangat sulit untuk dipantau juga ya dengan teknologi, maka di Indonesia kan dari dulu dibilang ada pernikahan dini. Memang ada kultur tertentu, nilai akil balik bagi perempuan dengan laki-laki itu kan agak beda ya. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia. Nah ini kalau udah terjadi lalu misalnya ada kehamilan, maka ya betul sih orang tua tidak suruh untuk bercerai ya. Nah tapi siapa yang mendampingi eh, apa namanya keluarga muda ini? Jadi PR besar bagi orang tua memang. Karena mereka menikah muda, kematangan secara ekonomi belum juga apalagi kalau masih sekolah. Nah tapi kalau misalnya diizinkan bercerai kemungkinan akan direkomendasi untuk menggugurkan. Nah jadi banyak dosa-dosa berikutnya yang akan dikerjakan. Ya kan baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Jadi mungkin keputusan orang tua untuk menikahkan, tapi ini perlunya pendampingan dari keluarga, keluarga yang matang ya. Tentu saja pendampingan dari gereja karena ini kan masih sangat muda dan kemungkinan besar sangat emosional. Karena ketika terjadi perbedaan pandangan, mungkin jadi ribut, berantem, ini bisa akan memunculkan hal-hal yang negatif, termasuk ancaman untuk bercerai karena tidak matang, tidak siap menghadapi eee, konflik ya, masalah-masalah di dalam rumah tangga. Jadi pendampingan yang ekstra dari orang tua itu menjadi sangat penting sekali. Memang kalau sudah hamil, nah itu tetap dosa, dosa melahirkan dosa gitu ya, tetapi alangkah baiknya juga di apa namanya, didoakan. Itu sih Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi masih diperbolehkan tetapi perlu didampingi begitu ya Bu dengan ekstra ya Betul. untuk pernikahan dini itu terjadi oleh karena ada faktor kehamilan. Ya, tapi kita harus mengatakan jangan sampai misalnya karena pernikahan dini diizinkan untuk menggugurkan gitu karena tidak siap misalnya. Nah jadi nanti siapa yang pelihara bayi itu pasti orang tua akan terlibat untuk menjaganya karena kalau dia terlalu muda kan belum tahu merawat bayi dan seterusnya. Itu yang saya katakan pendampingan dari keluarga. Sebab kalau misalnya apa namanya mungkin juga orang tua akan ada yang keberatan juga untuk menikahkannya dengan faktor-faktor yang lain gitu ya. Jadi tidak Ya. siap secara mental, ekonomi, ada juga yang tidak menikahkan, tapi ini kan yang terjadi kan pernikahan dini gitu ya. Jadi kalau orang tua yang bijak mungkin dengan berbagai faktor mungkin tidak akan dinikahkan. Jadi korban dari apa namanya pergaulan bebas begitu. Jadi ditunggu sampai matang, sampai dewasa, apakah bisa ditunggu dalam waktu yang lama gitu sampai kedua-duanya matang baru menikah. Nah, siapa yang menjamin? Nah, ketika nanti ketemu dengan orang lain, dia naksir lagi dengan orang lain. Nah, siapa yang menjamin? Kan tidak ada yang bisa jamin. Kalau di sebelah kan ada semacam ikatannya. Jadi misalnya orang dewasa menikah dengan
orang yang muda gitu ya. Jadi ada waktu untuk nunggu dan seterusnya, itu kan kasuistik. Tapi kalau terjadi pernikahan dini, maka mau tidak mau peran keluarga dalam pendampingan menjadi sangat penting. Juga pendampingan dari gereja. Nah, Iya, tapi harus diberitahu ya, dampaknya itu di masa depan itu menjadi sangat besar ya. iya betul. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Gernaida. Sama-sama. Sekali lagi saya mau tanya, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Saya cukup ya, sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Gernaida, dan saya mencatat beberapa hal di sini, bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian dengan alasan apapun, karena kehendak Tuhan yang sempurna di dalam pernikahan tidak diperkenankan adanya perceraian. Tapi itu diizinkan dengan catatan karena kekerasan hati manusia, tadi seperti dijelaskan. Dan Tuhan juga mengizinkan untuk pernikahan kembali jika pasangan yang satu ditinggal mati oleh pasangan yang lainnya. Jadi itu masih diizinkan untuk menikah kembali. Walaupun di dalam kasus-kasus tertentu tadi sudah dijelaskan, walaupun itu bukan kehendak Tuhan, tetapi masih ada izin dari Tuhan untuk dilakukan juga mungkin perceraian dalam kasus-kasus tertentu, dan juga mungkin dengan bimbingan juga khusus untuk sampai kepada tahap itu. Jadi karena kasus khusus maka perlu diselesaikan dengan cara yang khusus pula tadi ya. Dan orang tua harus menjadi role model dalam pernikahan buat anak-anaknya, itu menjadi catatan penting. Dan gereja juga memiliki peran untuk memperlengkapi pasangan-pasangan yang sebelum menikah dan juga sesudah menikah. Karena pernikahan itu perlu usaha, perlu dirawat, perlu dikembangkan di dalam kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Bu Pendeta Gernaida buat waktunya, kesempatan hari ini yang sudah betul-betul memberkati kami di dalam topik pernikahan dan perceraian hari ini. Dan terima kasih juga buat Pak Jeffrey dan Pak Melki yang sudah join bersama-sama di dalam BFC Ignite from Home pada saat ini. Dan kita akan mengakhiri, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Bu Gernaida di dalam topik ini, buat keluarga-keluarga di gereja khususnya. Oke, baik. Keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi ada baiknya kita mengembangkannya di dalam kasih. Kristus menjadi teladan di dalam kasih. Kita mengasihi pasangan kita siapapun dia di dalam kelebihan dan kekurangannya. Sebab dengan kasihlah kita akan bisa merawat keluarga kita masing-masing. Terimalah anak-anak kita sebagai anugerah dari Tuhan. Dan kiranya kita menjadi teladan yang baik di dalam keluarga, agar keluarga-keluarga itu menjadi role model bagi keluarga yang lain, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat dan gereja yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang tangguh di tengah-tengah arus globalisasi yang tidak mudah sekarang ini. Karena yang Tuhan kehendaki adalah keluarga yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Oke, kita akan berdoa buat menutup pertemuan kita pada saat ini. Mungkin Pak Pendeta Jeffrey Aditya bisa memimpin di dalam doa untuk menutup, dan juga memberkati setiap kita, memberkati juga orang-orang yang menyaksikan tayangan BFC Ignite from Home pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang memikirkan segala sesuatu dan memberikan kepada kami nilai-nilai terbaik dari kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kepada kami panduan yang sangat jelas untuk kami boleh hidup di dalam kehidupan ini ya Bapa. Dan tolong kami Tuhan umat-Mu supaya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarkan kami semua boleh belajar sesuatu yang baru. Kami memiliki prinsip-prinsip Alkitabiah yang baik, yang benar dan yang sehat Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi agen kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Jika ada mungkin saudara-saudara kami atau hidup kami pun sedang bergumul dalam masalah yang sama, kami boleh memiliki dasar kebenaran firman Tuhan yang baik untuk hidup
dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami supaya kehidupan pernikahan kami terus dibangun di atas batu karang yang teguh, di atas kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan Tuhan memberkati ya Bapa setiap kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar kiranya kehidupan pernikahan setiap umat-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, jadi teladan bagi keluarga-keluarga lainnya, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati setiap pemirsa yang menyaksikan BFC Ignite malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus membekali kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang terus menerangi jalan-jalan hidup kami ya Bapa, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah dan apa yang harus kami lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati Bu Gernaida Tuhan yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Dan Engkau terus memberkati Tuhan buat pelayanannya ya Bapa, setiap tanggung jawab yang Engkau telah percayakan dalam hidupnya. Engkau yang terus memperbesar kapasitasnya Tuhan, dan kami percaya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami Tuhan yang ada dalam Zoom ini Tuhan, buat Bapak Pendeta Lukas, Bapak Pendeta Melki, dan hamba sendiri Tuhan, Engkau yang terus menolong kami ya Bapa, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan tayangan BFC Ignite pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Shalom. 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 Shalom.